Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Wulandri Agustina, NIM 07 dari PPSI 6A. Di sini saya akan mempresentasikan hakikat penelitian sastra. Yang pertama, terdapat hakikat kegiatan penelitian sastra. Penelitian sastra merupakan kegiatan meneliti pada objek penelitian sastra, serta sumber data berupa karya sastra dan berfokus pada masalah sastra. Sehingga penelitian sastra pada hakikatnya merupakan proses bertemunya antara pencipta karya dengan karya sastra yang dihasilkan. Yang kedua, yang membedakan karya penelitian sastra dengan penelitian lainnya. Yang membedakan penelitian sastra dengan penelitian lainnya adalah dapat dilihat dari segi karakteristik dari penelitian sastra itu sendiri. Adapun karakteristiknya yakni yang pertama, penyelidikan naturalistik, yang kedua analisis induktif, yang ketiga perspektif holistik, yang keempat data kualitatif, yang kelima kontak dan wawasan pribadi, yang keenam sistem dinamis, yang ketujuh orientasi kasus unik, yang kedelapan sensitivitas konteks, yang kesembilan netralisasi penekanan, dan yang terakhir fleksibilitas desain. Selanjutnya, penelitian sastra sebagai penelitian kualitatif. Penelitian sastra dikatakan sebagai penelitian kualitatif jika dalam penelitiannya tidak mengandalkan perhitungan, tetapi lebih memprioritaskan pada mutu, kualitas, ataupun bobot data dan bukti penelitian. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik atau utuh. Yang keempat, terdapat penelitian sastra sebagai penelitian kuantitatif. Penelitian sastra sebagai penelitian kuantitatif jika ketika kita melakukan penelitian melibatkan pengukuran dengan tingkatan tertentu dan skala nilai. Selanjutnya, penelitian sastra termasuk penelitian terapan. Penelitian sastra termasuk penelitian terapan jika menggunakan teori sebagai kerangka kerja baik bagi pelaksanaan kegiatan penelitian. Teori yang sudah ada dapat membantu dalam merumuskan masalah, pengajuan hipotesis, penyusunan rancangan, pengembangan instrumen, pengumpulan data, serta membantu dalam mengimplementasikan data. Yang selanjutnya, apa yang dimaksud data dan sumber data yang ada dalam penelitian? Yang pertama, sumber data merupakan subjek dari suatu data yang diperoleh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapatan kerangka yang benar, dan keterangan atau bahan yang dapat dipakai untuk peralatan dan penyediaan. Jadi, yang dimaksud sumber data dari uraian di atas adalah subjek penelitian di mana data menempel. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat, dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat data. Data penelitian adalah semua kerangka keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya yang berguna untuk keperluan penelitian. Selanjutnya terdapat objek penelitian. Objek penelitian pada hakikatnya adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Namun demikian, pengertian objek penelitian seringkali tertukar dengan subjek penelitian. Hal ini tentu saja membingungkan terutama bagi peneliti pemula, sebab definisi antar objek dan subjek memang berhubungan, namun khususnya dalam riset sosial keduanya tidak sama. Selanjutnya terdapat pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Dalam riset sosial, pendekatan penelitian meliputi 3 jenis, yakni kualitatif, kuantitatif, dan campuran atau gabungan yang juga dikenal dengan istilah mixed method. Proses analisis data
dengan pendekatan salah satu dari kegiatan, bisa induktif, deduktif, atau gabungan keduanya. Yang selanjutnya, pendekatan penelitian sastra. Yang pertama, pendekatan biografi. Yang kedua, sosiologis. Ketiga, psikologis. Keempat, antropologis. Yang kelima, historis. Yang keenam, mitopik. Yang ketujuh, ekspresif. Yang kedelapan, mimeis. Yang kesembilan, pragmatis. Dan yang terakhir, objektif. Selanjutnya, konsep pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis memandang karya sastra sebagai hasil aktivitas penulis yang sering dikaitkan dengan gejala-gejala kejiwaan, seperti obsesi, kontemplasi, kompensasi, sublasi, bahkan sebagai neurosis. Dengan demikian, pendekatan psikologis berhubungan dengan 3 gejala utama, yakni pengarang, karya sastra, dan pembaca. Selanjutnya, langkah kerja pendekatan psikologis yakni yang pertama dapat mendeskripsikan unsur-unsur struktur karya sastra. Yang kedua, menganalisis sebuah karya sastra. Yang ketiga, memahami unsur-unsur kejiwaan pengarang dan tokoh. Maaf, saya ulangi. Untuk selanjutnya, langkah kerja pendekatan psikologis. Yang pertama, mendeskripsikan unsur-unsur struktur karya sastra. Yang kedua, menganalisis sebuah karya sastra. Yang ketiga, memahami unsur-unsur kejiwaan pengarang dan tokoh dalam karya sastra yang ditelitinya. Yang keempat, menentukan teori tentang psikologi sastra sesuai karya sastra yang diteliti. Yang kelima, menarik kesimpulan mengenai keadaan psikologis si pengarang dan tokoh-tokoh dalam karya sastra. Yang terakhir, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Dalam penelitian sastra, kita dapat menentukan beberapa teknik pengumpulan data yang umum dilakukan. Yang pertama yakni kuesioner, yang kedua studi pustaka, yang ketiga wawancara, dan yang terakhir observasi. Pengumpulan data dapat dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan peneliti agar tujuan peneliti tersebut dapat tercapai. Terima kasih presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.